Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Karena episode 23-nya udah rilis, jadi mari kita bahas kejadian mereka apa aja yang bisa kita omongin di dalamnya. Walaupun komo-komodo laba-laba lagi-lagi tidak dimunculin sama sekali di episode ini. Tapi sebagai gantinya, Sophia, Urat, dan Merazopis mendapat peran lebih kali ini, dan mari kita bahas lebih detail mengenai kejadian itu berdasarkan light novelnya. Karena banyak detail yang dihilangkan di anime. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Di awal episode kita bisa melihat para elf yang mulai mengetahui rencana Shirori yang dari awal emang sengaja memanfaatkan pasukan kekaisaran untuk berperang melawan pasukan elf, dan setelah itu barulah pasukan iblis yang melanjutkannya. Karena pasukan cyber Potimas saat itu belum dikeluarkan dan mereka jauh lebih kuat dibanding para elf. Ya, walaupun Potimas sendiri jelas sudah menduga itu semua, tapi dia sama sekali tidak khawatir dan percaya diri dengan kekuatannya. Dari sudut pandang Potimas saat itu, Shirori dan Ariel tidak lebih dari sekedar ancaman yang merepotkan, tapi dia yakin bisa mengatasi mereka. Mereka berdua cuma dianggap sebagai gadis kecil yang merepotkan oleh Potimas, karena faktanya Potimas memang memiliki kekuatan yang sangat besar dan saat itu dia belum tahu kalau Shirori sudah menjadi sangat kuat dan melampaui semua kekuatannya. Itulah kesalahan fatal Potimas yang memang sengaja dibuat seperti itulah Shirori. Pasukan Cyborg model Gloria yang dikeluarkan oleh Potimas itu baru pasukan Cyborg terlemahnya, tapi kalau dibanding pasukan iblis itu sudah sangat kuat. Karena masing-masing dari mereka sudah dipasang teknik Magicraft milik Potimas yang kekuatannya juga sudah di luar sistem. Jadi serangan biasa tidak akan mempan terhadap mereka. Jika dari awal Potimas mengeluarkan pasukan Glorianya, mungkin pasukan kekaisaran akan bisa diratakan oleh mereka. Tapi Potimas nggak melakukan itu karena dia memang meremehkan kekuatan lawan. Berikutnya kita bisa melihat Shun yang akhirnya bisa membuat Hyugo tidak berdaya dengan tidak membunuhnya, tapi memaksa Hyugo untuk menyerah. Di pertarungan itu, Shun mendapat tambahan kekuatan dari pedang pahlawan yang digunakannya dan itu sangat membantunya untuk melampaui kekuatan Hyugo. Itu adalah pedang pahlawan yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi dan memang kekuatannya sangat besar, karena di dalam pedang itu ada naga kuno Byaku. Tapi tak lama kemudian Sophia mulai turun tangan dan mengungkap fakta kalau Hyugo cuma dijadikan boneka agar kekaisaran Reksanan juga bisa dimanfaatkan. Saat itu Sophia sangat mempermainkan mereka dan hanya bertarung menggunakan mode terlemahnya. Bahkan untuk memukul Shun aja Sophia harus mengincar pedang Shun agar tidak membunuhnya. Soalnya kalau serangan Sophia tidak diarahkan ke senjata mereka bisa melukai mereka dengan fatal. Dan di waktu ini Shirori menyuruh Sophia untuk jangan dulu membunuh para reinkarnator. Tak lama kemudian, Merazopis juga muncul untuk melaporkan situasinya pada Sophia. Dan kebetulan di tempat itu ada Kunihiko dan Asaka yang memiliki dendam besar pada Merazopis. Merahlah yang menjadi salah satu alasan Kunihiko dan Asaka untuk menjadi kuat, karena dulu Merahlah yang sudah membantai semua keluarga Kunihiko dan Asaka atas perintah Shirori. Dan membuat Kunihiko dan Asaka harus terus mengembara dengan para petualang agar bisa bertahan hidup. Akhirnya Merah melayani mereka dan bertarung di tempat lain, walaupun yang dihadapi Kunihiko dan Asaka cuma salah satu bayangan Merah, bukan Merazopis yang asli. Merah yang asli sedang berada di tempat lain, tapi walaupun begitu, Kunihiko dan Asaka sudah sangat kelelahan untuk mengalahkan bayangan Merah. Oke, kita bahas berdasarkan light novelnya agar lebih detail dan menarik guys. Saat itu, Sophia seperti memperlihatkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Bahkan Sophia selalu menahan atau menangkap serangan mereka, tidak menghindarinya. Di awal bentrokan pedangnya, Shun langsung menyadari perbedaan kekuatan yang dimilikinya dengan Sophia. Tapi dia tetap keras kepala dan tidak mau menyerah. Bahkan pergelangan tangan Shun hampir patah hanya dengan membenturkan pedangnya dengan Sophia. Awalnya Shun dan kawan-kawan berpikir kalau Sophia akan kesusahan mengimbangi kecepatan mereka dengan menggunakan pedang yang sangat besar. Ya, itu emang sedikit benar kalau pedang besar Sophia tidak efisien untuk menghadapi serangan cepat dan mendadak. Tapi berhubung ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka dan pengalaman bertarung mereka juga sangat jauh, jadinya Sophia bisa sangat mudah untuk melayani mereka semua. Setelah serangan mereka digagalkan satu persatu oleh Sophia, mereka masih belum menyerah dan masih berpikir bisa mengalahkan Sophia dengan kekuatan pertemanan dan kerjasama yang baik. Tapi sayang sekali The Power of Friendship nggak akan ada di novel ini. Mau teriak-teriak dan mengandalkan TK juga nggak akan ada tambahan kekuatan dengan tiba-tiba kalau di novel ini.
Dan alhasil semua usaha dan kombinasi serangan mereka bisa diatasi dengan mudah oleh Sophia. Katia yang saat itu tergeletak di tanah tiba-tiba menerapkan sihir bumi di sekitar area Sophia karena hanya dengan cara itu mereka bisa menciptakan celah. Soalnya menyerang Sophia dengan sihir secara langsung gak akan berguna karena Sophia memiliki pembatalan sihir terhadap semua sihir mereka. Jadi saat itu Katia menciptakan goncangan yang membuat Sophia akhirnya kehilangan keseimbangannya. Hairin, Sun, dan Oka yang menyadarinya langsung memanfaatkan kesempatan itu. Hairin langsung melemparkan perisai besarnya untuk memblok pedang Sophia dan Oka memanfaatkan tubuh Sun untuk menyembunyikan tembakan panahnya hingga membuat posisi Sophia akhirnya terbuka. Akhirnya Sun yang menyadari celah itu langsung menghantamkan pedangnya ke tubuh Sophia dengan sangat keras, tapi ternyata serangan yang Sun anggap kuat pun sama sekali tidak menguras kulit Sophia. Saat itu Sun menyadari kalau tubuh Sophia benar-benar keras, bahkan lebih keras dari Brim yang pernah dia kalahkan. Dan itu memberinya kenyataan kalau dari awal pun mereka tidak akan mampu untuk melukai Sophia, apalagi mengalahkannya. Dia sadar kalau bukan hanya serangan sihir yang tidak mempan pada Sophia, tapi serangan fisik mereka juga tidak mampu untuk melukainya. Tak lama kemudian, Fei yang dari tadi hanya menonton akhirnya maju dan menyatakan menyerah dan meminta Sophia untuk mengampuni nyawa teman-temannya termasuk Anna dan Hairin. Dari awal Fei sudah tahu kalau sekeras apapun mereka semua berusaha tidak akan mungkin untuk mengalahkan Sophia. Mau ditambah Kunihiko dan Asaka juga tidak akan merubah apapun. Sebenarnya Fei mempunyai kekuatan yang paling besar di antara Sun dan yang lainnya guys. Tapi Fei lah yang sudah pernah merasakan kekuatan Sophia yang sebenarnya. Dulu di anime ada scene yang dihilangkan pada saat kerusuhan di kerajaan Analyte. Dan di waktu itulah, Fei pernah berhadapan dengan Sophia sebentar, tapi memilih untuk mundur dengan membawa semua temannya. Karena Fei langsung merasakan kekuatan Sophia yang sangat besar dan dia tahu kalau di pertarungan ini, Sophia masih sangat menahan diri. Ya, jika Sophia memang berniat membunuh mereka, cukup dengan mengaktifkan skill Vermilion-nya, juga mereka semua akan lenyap dalam sekejap. Tapi walaupun sudah seperti itu pun, Sun masih tidak ingin menyerah dan masih ingin berusaha mengalahkan Sophia. Pemikiran dia emang konyol banget sih. Sang autor emang sukses membuat para pembaca emosi dan memikirkan karakter Sun. Dan kampretnya, anime seperti membuat Sun sebagai MC-nya. Karena rasa keputusasaan Sun di scene ini gak terlalu dimunculin di anime. Tak lama kemudian, Urat juga akhirnya datang ke tempat itu dan langsung menumbangkan Kunihiko dan Asaka dengan sangat mudah. Bahkan pedang Kunihiko sampai terbelah menjadi dua dan terluka cukup parah kalau di novelnya. Urat tidak melemparkan tubuh mereka berdua, tapi berdiri di atasnya. Dengan kehadiran Urat, semua orang di tempat itu langsung gemetaran karena merasakan aura Urat yang sangat kasar. Ada perbedaan aura yang sangat jelas antara Urat dan Sophia guys. Walaupun Sophia sangat kuat, tapi dia memiliki aura yang halus, tidak seperti Urat yang mempunyai hawa keberadaan yang sangat kasar. Makhluk lemah manapun kalau berada di sekitar Urat akan langsung gemetaran karena hawa keberadaannya, dan itu juga nggak dimunculin di scene ini. Dari sudut pandang Sun dan Katia saat itu tidak bisa mengerti dengan tindakan Urat yang memihak iblis dan berencana melenyapkan ras elf. Tapi dari sudut pandang Urat justru tindakan mereka lah yang tidak bisa dimengerti. Kenapa melindungi ras elf yang jelas-jelas cuma membuat dunia semakin hancur? Ya, Urat sudah mengetahui kebenaran dunia dan skill tabu dia juga sudah mencapai level maksimal, jadi tahu mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus dilenyapkan. Sedangkan Sun dan kawan-kawan belum tahu apa-apa dan hanya menuruti omongan Oka Sensei, tapi keras kepala dan tidak mau mencari tahu kebenaran. Terlihat jelas di sini pemikiran Oka Sensei yang memang sudah rusak, tapi kalau di novelnya mulai nampak ada keraguan di wajah Oka Sensei setelah Urat menyindir kenyataan mengenai ras elf. Dan semua orang yang ada di tempat itu mulai sedikit meragukan Oka Sensei. Setelah itu, para elf tiba-tiba mulai datang untuk menyebut Sun yang mempunyai gelar pahlawan agar bisa digunakan untuk mengalahkan Raja Iblis. Tapi Urat dan Sophia melenyapkan mereka dengan sekejap. Namun para elf sempat mengeluarkan banyak serangan ke arah Sophia dan Urat yang saat itu masih ada tubuh Kunihiko dan Asaka di dekat mereka. Dan itu membuat Sun dan kawan-kawan semakin ragu pada Oka karena jelas-jelas para elf tidak peduli dengan keselamatan Kunihiko dan Asaka yang sedang memihak mereka. Tapi itu juga dirubah di scene ini. Dan untuk Urat yang membawa banyak pasukan iblis, lalu pasukan Gloria Potimas yang dipindahkan ke tempat itu untuk menyerang Urat dan Sophia, itu adalah original story dari animenya sendiri guys. Mungkin untuk menyelesaikan endingnya, dan gue juga lumayan penasaran bakal dibuat seperti apa endingnya nanti. Semoga aja nggak terlalu dibikin beda sama novelnya.
Lalu di akhir episode terlihat Ariel yang sudah siap untuk menghadapi para cyberquad Timas dan Shirori yang hendak menuju ke tempat Sophia dan yang lainnya. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini yang lumayan kurang menarik, tapi sayang kalau nggak dibahas. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan pembahasan ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Kuro guys.